wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dan NIM 1930 106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi fisiologi tumbuhan, yang mana materi kita adalah tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah suatu proses yang hanya terjadi pada tumbuhan yang berklorofil dan bakteri yang fotosintetik, di mana energi matahari dalam bentuk foton ditangkap dan diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Nah, secara umum kita dapat memahami fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Di mana fotosintesis ini dapat berlangsung pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, klorofil itu adalah pigmen hijau fotosintesis yang terdapat dalam tanaman atau tumbuhan, yang mana fungsi dari klorofil pada tanaman adalah untuk menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis, yang merupakan satu proses biokimia di mana tanaman mensintesis karbohidrat, gula menjadi pati, dan gas karbon dioksida serta air dengan bantuan sinar matahari secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu transfer elektron dan pigmen. Nah, fotosintesis itu kan suatu proses pembentukan zat makanan atau glukosa pada tumbuhan yang menggunakan zat hara, air, dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Nah, pada proses fotosintesis ini tidak berlangsung pada semua sel, tetapi hanya pada sel yang berpigmen fotosintetik atau memiliki zat hijau daun. Nah, kloroplas adalah salah satu pigmen yang fotosintetik berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap energi matahari. Nah, persamaan dari reaksi kimia pada fotosintesis ini adalah H2O air ditambah dengan CO2 karbon dioksida plus cahaya matahari. Nah, akan menghasilkan CH2O yaitu glukosa dan oksigen. Nah, secara umum atau pada dasarnya reaksi pada fotosintesis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini adalah reaksi pertama dalam fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari. Nah, pada reaksi terang ini akan terjadi reaksi fosforilasi, yang mana pada reaksi ini terjadi penguraian dari air dan karbon dioksida yang akan menghasilkan energi. Nah, pada reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari, tetapi memerlukan karbon dioksida. Yang reaksi terang terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap ini terjadi pada stroma atau organ atau rongga pada daun. Dalam reaksi gelap dia akan menghasilkan energi ATP dan NADPH, yang mana NADPH ini diperoleh dari pelepasan hidrogen oleh H2O yang diikat oleh NADP sehingga menjadi NADPH. Sedangkan pada energi terang dia akan menghasilkan oksigen. Proses penangkapan dari energi matahari ini membutuhkan cahaya matahari. Nah, reaksi pada tahapan ini biasa disebut dengan reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini energi diserap oleh klorofil untuk mensintesis NADPH dan ATP. Reaksi terang terjadi pada daerah grana yang seperti saya jelaskan tadi, dan klorofil, protein, dan molekul organik berkumpul untuk membentuk susunan yang disebut dengan fotosistem. Nah, pada transfer elektron ini akan terjadi aliran elektron non-siklus. Langkah awal reaksi terang adalah transfer elektron tereksitasi dari klorofil pusat reaksi menuju aseton. Yang
kedua, aliran elektron siklik, yang mana pada aliran ini elektron dari aseptor primer foto sistem tadi, sistem 1, dikembalikan ke fotosistem 1 melalui FD kompleks sitokrom dan plastosianya. Pada tahap ini akan terjadi fiksasi karbon, yaitu gula berkarbon 5 ribosa berfosfat atau RUBP mengikat CO2 membentuk senyawa CO2 dan membentuk senyawa intermediate yang kurang stabil sehingga terbentuklah 3 fosfogliserat. Pembentuk tersebut dikatalisis oleh enzim RUBP karboksilase. Selanjutnya itu terjadi reduksi, yang mana di sini setiap molekul 3 PGA menerima gugus fosfat dari ATP sehingga terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya ada regenerasi RUBP. Pada regenerasi RUBP ini RUBP akan berperan sebagai pengikat CO2 dibentuk kembali oleh G3P. RUBP akan mengikat CO2 lagi dan siklus Kelvin atau yang disebut dengan reaksi gelap tadi dapat berlanjut. Selanjutnya ada fiksasi CO2. Nah, fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulus oleh pencahayaan kloroplast. Nah, fiksasi CO2 melewati proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi tadi. Nah, karboksilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk 2 molekul trifosfogliserat. Kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam trifosfogliseradehyda. Tahap pertama ada dalam fiksasi CO2 ini adalah penambahan CO2 pada fosfonolpiruvat atau PEP untuk membentuk oksaloasetat yang memiliki 4 karbon. Nah, enzim karboksilase menambahkan CO2 dan PEP. Setelah memfiksasi CO2, sel mesofil itu akan mengirim keluar produk berkarbon 4 ke sel seludang berkas pembuluh melalui plasmodesmata. Nah, siklus Kelvin ini secara umum dapat kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi akseptor CO2. Nah, selanjutnya ada tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih tanaman dari C3? Nah, tanaman dari C3 ini adalah tanaman yang mempunyai lintasan atau siklus PCR atau photosynthetic carbon reduction atau sering disebut dengan siklus Kelvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C, dan jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis adalah jaringan mesofil. Selanjutnya tanaman C4, yang mana tanaman C4 ini adalah tanaman yang menghasilkan asam dengan 4 karbon sebagai produk utama penambahan dari CO2. Tanaman C4 adalah kelompok dari tumbuhan yang melakukan persiapan reaksi gelap fotosintesis atau dari siklus Kelvin tadi melalui jalur 4 karbon atau 4C sebelum memasuki siklus Kelvin untuk meminimalkan keperluan dari fotorespirasi. Nah, selanjutnya ada tanaman CAM. Tanaman CAM ini sendiri adalah tanaman yang dapat berubah seperti tanaman C3 pada saat pagi hari atau pada saat suhu rendah, dan dapat berubah seperti tanaman C4 pada siang hari dan pada malam hari. Tanaman dari CAM adalah tanaman yang tumbuh di kawasan gurun dan mengambil CO2 di atmosfer dan membentuk sebagian 4 karbon juga. Karakteristik dari tanaman ini adalah terutama dijumpai pada tumbuhan sukulen
yang memiliki daun atau batang berdaging. Tumbuhan ini beradaptasi terhadap keadaan kering atau yang kekurangan air dengan transpirasi. Transpirasi di sini adalah transpirasi rendah yang amat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Nah, ciri-ciri dari tanaman CAM ini yaitu fotosintesisnya itu terjadi pada mesofil. Yang kedua, fiksasi CO2-nya terjadi pada malam hari. Siklus Calvin atau reaksi gelapnya terjadi pada siang hari. Biasanya tumbuh di daerah-daerah gurun atau daerah-daerah yang memiliki suhu tinggi. Stomata membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Membentuk senyawa 4 karbon atau oksaloasetat untuk menyimpan CO2. Nah, siklus pada tanaman C3, C4 dan CAM itu adalah sintesis C3 dimulai dengan memfiksasi CO2 ke dalam gula bikarbon 5. RUBP bersifat tidak stabil sehingga akan segera terpisah menjadi 2 molekul fosfogliserat asid atau PGA. Nah, sedangkan pada tanaman C4 tahapan pertamanya itu adalah terbentuknya molekul berkarbon 4 yaitu asam oksaloasetat atau AOA. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Pertama yang dapat mempengaruhi fotosintesis itu adalah perbedaan jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan berdasarkan metabolisme itu kan dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu C3, C4, dan CAM. Nah, tanaman kehutanan umumnya termasuk dalam C3. Tumbuhan C4 itu secara umum mempunyai laju fotosintesis tertinggi, sementara tumbuhan CAM memiliki laju fotosintesis yang paling rendah. Contoh dari tanaman C4 ini seperti jagung, tebu, dan sorghum. Nanas dan kaktus termasuk ke dalam tanaman CAM yang mana jenis tanaman ini adalah tanaman yang sering tumbuh di tempat-tempat yang bersuhu lumayan tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu yang kedua adalah letak daun. Nah, daun yang terletak pada bagian dalam tajuk maka akan memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah dibandingkan pada daun yang terletak pada tepi atau luar tajuk. Selanjutnya yaitu ada fase pertumbuhan, yaitu tumbuhan yang sedang dalam fase berbunga, berbuah, maka memiliki laju fotosintesis yang lebih tinggi dan laju translokasi fotosintetasnya yang juga tinggi. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan tumbuhan yang sedang pada fase istirahat. Selanjutnya ada intensitas cahaya matahari. Nah, seperti yang kita ketahui, cahaya matahari ini suatu hal yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, maka proses fotosintesis itu tidak akan terjadi. Selanjutnya ada konsentrasi gas CO2 dan O2. Selanjutnya ada suhu udara, yang mana pada fotosintesis ini juga memiliki batasan-batasan dalam prosesnya. Misalnya ketersediaan air dan kesediaan unsur hara. Nah, yang mana pada tahapan proses tes ini adalah pengubahan zat hara makanan, unsur hara, yaitu termasuk air untuk dimasak dan dibuat untuk menjadi menghasilkan makanan seperti karbohidrat dan gula dan glukosa. Nah, tanpa unsur hara maka suatu proses fotosintesis tidak akan terjadi. Seperti pada praktikum kemarin itu pada proses fotosintesis itu kan ada 2 percobaan secara umum. Itu ada percobaan Sack dan percobaan Ingenhousz. Pada percobaan Ingenhousz itu kan adalah reaksi terang, yang mana dia itu membutuhkan cahaya matahari atau pada daun yang terbuka. Nah, sedangkan percobaan Sack adalah percobaan uji minimum yang dilakukan pada daun yang tertutup. Yang mana pada percobaan kemarin itu daun yang memiliki klorofil yang tinggi mempengaruhi perebusan alkohol.
yang mana dia membutuhkan waktu yang sangat lama atau lumayan lama untuk menghancurkan suatu zat klorofil pada daun tersebut. Ada juga ketebalan daun yang mempengaruhi proses fotosintesis, yang mana semakin tebal satu daun maka proses fotosintesis itu akan semakin baik atau semakin tinggi. Nah, selanjutnya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.